Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman Lovebird Mania. Jadi di sini saya sengaja malam-malam saya mencari tempat yang tenang tanpa terganggu suara berisik burung. Di sini saya ingin merangkum semua apa yang telah saya sampaikan dari step pasti bunyi itu. Jadi buat teman-teman yang nggak terlalu bingung langkah-langkahnya. Jadi pada dasarnya saya dalam koloni jantan ini selalu ada pemicu betina, bahkan mitosnya kalau koloni harus jantan semua, betina-betina semua, itu tidak ada yang salah Om, semua benar, teknik itu benar selama kita bisa memahami cara itu banyak Om. Jadi cara di sini saya coba-coba dengan memberikan pemicu betina. Jadi kenapa saya memakai pemicu betina ini? Awal-awalnya saya terinspirasi dengan Om Aris yang setting kangen. Om Aris setting kangen waktu itu dia pernah menciptakan atau mengolah lovebird konslet. Waktu itu playernya betina sudah gacor, diberikan untulan dengan ditempel jantan. Karena ditempel dengan jantan terus, si betinanya sudah gacor dan jantannya ditaruh kandang kotak karena beliau tidak punya sangkar kapsul. Dengan sistem ditempel terus itu yang terjadi, si jantan terjadi birahi karena tekanan-tekanan dari si betinanya sering bunyi. Dari situ saya ambil kesimpulan, coba-coba dengan setting koloni ini. Dan setting koloni ini saya juga dapat masukan-masukan dari Om Aris Excellent, Mas Sastro, dan lain-lain. Seperti saya main ke tempat narasumber-narasumber lainnya dengan sistem seperti ini Om, selalu di koloni. Tapi dari sistem di koloni ini saya evaluasi lagi dari pakan, karena waktu itu saya pernah coba dengan pakan kenceng langsung, yang terjadi nyepah-nyepah. Tapi saya bingung, ini lovebird enaknya ditinggikan atau dikurangin, karena saya punya gambaran kalau misalkan lovebird nyepah-nyepah nggak terjadi bunyi, saya naikkan lagi, yang ada hanya birahi sama birahi. Makanya karena saya bingung di masalah pakan ini, saya coba dari titik level terendah, millet putih sama kenari seed langsung Om. Saya kasih millet putih sekilo sama kenari seed seperempat. Di sini sudah mulai terjadi bunyi ketika dari lovebird koloni ini saya jejer-jejer di depan, saya rendeng dengan burung banyak. Yang awal yang ngeriwik, tidur, bahkan segala macam, bahkan ngepak-ngepak ini, setelah saya konsisten seperti itu sering terjadi bunyi, bahkan ketika pemicu salah satu bunyi nanti yang lainnya ikut. Nah, yang di sini sudah saya bahas semua. Jadi misalkan yang untuk rekan-rekan masih bingung ataupun biar tidak terlalu panjang dengan proses ini semua, ada yang menanyakan Om Agus apakah betina harus di samping atau di tengah ataupun di mana. Jadi gini Om, misalkan si betina pun di tengah tidak masalah, ataupun si betinanya di pinggir tidak masalah. Nah, di sini posisi betina kadang-kadang Om Agus harus yang gacor ataupun gimana. Kalau untuk yang gacor itu lebih bagus Om. Cuman di sini misalkan si lovebird betina ini nggak terlalu gacor, saya coba memancing dari interaksi betina. Misalkan saya taruh pinggir, si betina interaksi dengan sebelahnya, nanti yang lainnya adalah akan kepancing dari antara jantan sama betinanya ini, entah dia ada rasa ngiri atau gimana. Tapi yang terjadi setelah saya pisah bunyi. Jadi di sini yang pada prinsipnya tentang betina harus gacor dan segala macam, dan juga di dalam koloni jantan itu apakah harus jantan semua ataupun betina, itu bebas Om, nggak masalah, bebas, itu banyak cara. Cuman di sini saya selalu pakai pemicu betina gitu Om. Nah, setelah dari tempelan betina sama jantan, yang kalau untuk yang betina yang gacor itu lebih bagus Om, itu untuk pemicu. Kalau misalkan nggak gacor nggak masalah, yang penting dengan sering metal itu. Nah, posisi di sini Om, posisi di sini adalah jantan yang single maupun yang sudah punya pasangan. Nah, poin yang punya pasangan saya biasanya dengan setelah kita pisah dengan dijejer burung banyak, kita kembalikan, dan seperti itu terus menerus yang sudah dibahas kemarin. Ini coba-coba kita kembalikan sama si betina yang kemarin sudah dibahas juga.
kok dipisah sudah mau bunyi kita teruskan om, nggak ada masalah. Kok misalkan terjadi trouble, kita kembalikan ke sini 2 hari 3 hari pasti sembuh lagi om. Jadi gitu. Jadi di sini misalkan kita mulai betina, itu betinanya pun bisa jadi bagus juga. Untuk lobet-lobet yang mentalnya nggak ada ataupun takut untuk bunyi, bisa juga dengan setelah direndeng burung banyak kita pisahkan sendiri, itu juga bisa. Jadi gitu om. Jadi misalkan dari rekan-rekan kemarin ada yang menanyakan, Om Agus jantan saya dengan setting kangen nggak gacor-gacor, terus dengan disendirikan nanti bunyi sendiri tapi nggak berani bunyi. Dengan sistem ini jenengan insya Allah bisa merasakan yang namanya gacornya lobet jantan meskipun dengan dijejer gitu om. Jadi pada dasarnya di sini saya merangkum yang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masih bingung harus nyari judul step 1, step 2 sampai step 3. Dan proses seperti ini om, proses studi koloni ini saya juga mengumpulkan data-data dari rekan-rekan narasumber yang lainnya. Jadi saya alhamdulillah saya praktekkan berhasil, dan yang sudah punya pasangan kembali sama si betina. Jadi gitu. Jadi kita wajib juga bisa memperhatikan dari lobet yang kita proses. Misalkan gini om, kok jenengan coba-coba ini salah satu, jenengan setiap pagi jenengan kasih cepuk atau enggak, cuman rata-rata lobet yang sebelum kena penjemuran dia mandi dulu pasti terjadi tidur ngriwik, meskipun habis itu bunyi, itu enggak masalah om. Kalau misalkan sifat-sifat lobet ketika dijemur bareng-bareng dia ngriwik, dia tingkah-tingkah aneh untuk proses awal ini wajar om. Insya Allah jenengan dengan proses seperti ini jenengan akan bisa ngerasain yang namanya punya lobet jantan yang bunyi semua. Nah dari sini saya ingin kembali lagi mengajak ke jenengan yang takut-takut untuk menjodohkan. Itu bisa dengan setting tempel dengan jantan sama betina, ataupun dengan setting kangen, ataupun jenengan bisa juga dengan disekat-sekat sama triplek. Kita tahu kualitas lobetnya biar bener-bener gacor, biar keluar ngedouble, itu terserah om. Cuman di sini saya pribadi ketika si lobet jantan ini sudah punya pasangan, saya coba-coba memasukkan ke betinanya, cuman di sini patokan saya ketika kembali sama si betina pagi kita bisa sudah terjadi bunyi, saya teruskan lagi om sampai selamanya saya bisa mau bunyi. Ketika kok besok 2 hari atau 4 hari kemudian saya bisa nggak mau bunyi, hari kelima nggak mau bunyi, saya kembali ke sini lagi om, ke koloni, pasti 2 hari lagi dia gacor lagi. Jadi di sini saya ibaratnya main proses ini adalah proses tarik ulur sama si jantan dengan birahi dari apa ya om, dari keinginan dia untuk dari nyari pasangan. Di sini terjadi nyiri dan segala macam itu. Jadi itu saja sih om, itu saja yang dalam rangkuman saya yang buat teman-teman kemarin bingung untuk nyari step-stepnya. Kenapa Om Agus sebagai ibaratnya sebagai yang memberikan pertama kali setting kangen kok terjadi setting seperti ini. Jadi intinya gini om, setting seperti ini adalah saya memberikan informasi ke jenengan ketika jenengan putus asa melihat lobet jantan jenengan tidak terjadi bunyi, tidak sering terjadi bunyi. Di sini dengan jenengan di proses seperti ini proses dasar ini sering bunyi, bahkan jenengan nanti bisa melihat dalam waktu 1 bulan pasti sudah pada gacor semua gitu om. Cuman di sini yang perlu diperhatikan adalah ini om, misalkan ini jarak antar kandang ini benar-benar rapat, cuman yang penting tidak bisa saling gigit. Terus untuk tangkringan kalau biasanya kalau misalkan kita punya 5 itu saya bikin sejajar dulu om, sejajar biar dia waktu di koloni ada interaksi. Nanti setelah di koloni di sana kita lawankan arah gini om, kita lawan arah semua gini, bebas sih om. Kalau itu yang penting dikasih jarak, itu aja yang poin-poinnya om. Misalkan kita kasih jarak sedikit 1 ubin atau ini agak kurang
pengaruh dari gregetnya dia bunyi. Cuman kalau agak jauh kira-kira 1 jangka itu insya Allah ada. Dan juga gini Om, kemarin ada yang menanyakan tentang misalkan di sini ada jantannya, di sampingnya ada pasangannya, asal kedengaran gimana. Kalau itu nggak jadi masalah Om. Kalau saya pribadi gini Om, seperti lobet jantan ini di sini adalah salah satu ada pasangannya. Awal-awalnya memang kepo dan segala macam, cuman di sini tidak terjadi masalah gitu Om. Terus penggunaan EF, kemarin penggunaan EF sudah saya sampaikan kalau di sini saya belum berani meraba dari EF-nya karena saya benar-benar pengen meraba dari level birahi agar kebunyi si jantannya ini. Dan misalkan dari rekan-rekan ada masukan dari Om Aris excellent, harus diberi ini, dicoba aja Om. Kalau saya pribadi kan belum berani menyimpulkan karena saya pribadi belum pernah mencoba. Cuman nggak ada salahnya kalaupun kita penasaran dicoba, karena EF itu adalah extra fooding atau pakan tambahan. Kalau untuk statement kita kepikiran ke konslet dan segala macam, mendingan kita jauhkan. Prinsip kita adalah gimana caranya lobet ini sehat, dan di dalam burung yang ibaratnya lobet yang sehat ini kan pasti akan dia rajin bunyi dan segala macam. Yang penting kita bisa melihat ataupun merawat dari lobet yang kita proses selama ini. Kurang birahi kita naikkan, misalkan sudah terjadi bunyi, ini wajibnya kita tempel dengan pasangan dan segala macam itu Om. Jadi itu saja. Insya Allah gini Om, insya Allah dengan cara seperti ini jenengan bisa tahu perkembangan dari lobet jenengan yang jenengan olah. Misalkan jenengan coba-coba dengan vitamin ataupun dengan pakan racik ataupun dengan pakan kencang, itu monggo terserah jenengan coba. Yang penting poinnya di sini jenengan harus tahu kondisi lobet yang jenengan rawat. Misalkan jenengan tambahin sedikit, jenengan coba dengan pakan racik ataupun pakan-pakan dari teman-teman yang jual itu, kira-kira tambahin terjadi bagus, itu nggak masalah. Yang penting jenengan sudah tahu dari kondisi lobetnya, ketika sudah di titik level seperti itu dia mau bunyi. Jadi intinya itu saja. Baik teman-teman lobet mania, ini terima kasih untuk supportnya. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, dari media mana? Mantap, mantap.